Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Belasan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kaltim atau UMKT terjebak di dalam lift. Lanal Balikpapan gelar upacara memperingati Hari Pahlawan di tengah laut. Seorang bocah di Samarinda tinggal di kemah yang didirikan di dekat hutan. Inilah detik-detik saat belasan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kaltim atau UMKT di Samarinda dievakuasi dari dalam lift Sabtu siang. Evakuasi diberikan setelah para mahasiswa terjebak di dalam selama 40 menit. Ini menyebabkan sejumlah mahasiswa mengalami sesak napas. Mahasiswa UMKT menyebut jumlah yang terjebak dalam lift 13 orang dan mereka berasal dari Fakultas Keperawatan. Itu bermula saat lift yang mereka naiki tiba-tiba macet di antara lantai 6 dan 7. Tarik napasnya pelan-pelan. Terjadi di lantai 7 tadi, Pak. 7 itu sudah naik. Keterangan korban ini 7 pas sudah sampai atas dia turun tak. Turun Mati? Nggak mati, nyangkut, Pak. Nyangkut di lantai? Lantai antara 6 sama 7, jadi Standar. Ada berapa orang dalam lift? 13 orang. Sempat berapa lama di situ? ya, Sempat berapa lama dalam lift? kurang lebih 40 menitan lah. 40 menitan lah. Ada yang sampai sesak napas ya? Ya, ini Pak baru mengalami kepanikan. Kepanikan ya? 40 menit ya ternyata? Iya. PMI Samarinda memastikan 5 mahasiswa yang diberi pertolongan medis umumnya mengalami sesak napas. Jadi kami dapat informasi dari teman-teman Puskom Damkar bahwa ada kejadian mahasiswa terjebak di dalam lift dan memerlukan unit ambulan karena ada yang mengalami asma. Asma ya? Ya. Jadi begitu kami sampai di sini, ternyata yang terjebak itu sudah keluar semua dan ada sekitar 5 orang yang memang masih kondisinya shock dan sempat kami tangani dengan pemberian oksigen. Rata-rata keluhannya apa ini? Sesak napas rata-rata. Rata-rata sesak napasnya. Ini semuanya mahasiswa atau bagaimana? Mahasiswa kayaknya. Mahasiswa ya? Sejauh ini penyebab pasti rusaknya lift tersebut masih diselidiki. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ridwan dan Jamal ditangkap polisi Polda Kaltim akibat menimbun BBM jenis Pertalite. Bersamanya disita 700 liter BBM jenis Pertalite yang disimpan ke dalam belasan jerigen. Kasubit Penmasbid Humas Polda Kaltim, AKBP Inyoman Wijana menyatakan, pelaku diringkus di kilometer 28 Samboja, Kutai Kartanegara. Inyoman Wijana pun memastikan keduanya tidak memiliki hubungan satu dengan lainnya. Mereka menimbun BBM untuk dijual kembali. Di SPBU kilometer 28 Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kukar. Dengan pengisian berulang-ulang sehingga dilakukan
pengecekan dan ternyata di dalam kendaraan berisi jerigen dengan mesin elektrik untuk pompa elektrik ya dari tangki dimasukkan ke dalam jerigen yang ada di dalam kendaraan tersebut. Ya, kunci kendaraan. Sementara Wadir Reskrimsus Polda Kaltim, AKBP Rake Yunardani menyatakan, modus pelaku mendapatkan BBM dengan jumlah banyak adalah dengan antre secara berulang di SPBU. Selanjutnya, BBM dalam tangki dipindahkan ke dalam jerigen. Kebijakan kan kembali ke yang mempunyai regulasi Balikpapan, Samarinda itu antri terus seperti apa? Apakah ada penyelewengan gitu? Sebenarnya udah lama sih. Dijualnya kemana? Industri atau gimana? Karena kan subsidi Di lokal aja. Udah setahun ya. Dia rencana mau di mana distribusinya? Mau kemanakan? dijual kembali ke Sekitar. Oh, ke Pertamini ya. Punya sendiri Om. Kedua tersangka kini terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. lewatin aja. Api dengan cepat menghanguskan sebuah rumah berbahan kayu di kawasan Gunung Kawi, Balikpapan, Sabtu sore. Petugas dan relawan pemadam yang menuju ke lokasi terhambat oleh jalan mendaki dan cukup tinggi. Sri Hartini, pemilik rumah, menyatakan saat api mulai berkobar, dirinya tidur siang karena kelelahan usai membuat kue. Dirinya terbangun saat mendengar teriakan dari salah satu anaknya. Ia melihat api bermula dari bawah meja makan dan menduga dari pemantik yang dimainkan cucunya. Satu malam enggak tidur, bikin kue kan, enggak pernah saya tidur siang. Saya itu tidur siang tadi. Orang habis saya chattingan sama anakku, kok besok mau acara. Terus terkelap, tiba-tiba anakku mah ada api, begitu kebuka mata udah penuh asap, udah hitam. Posisi di bawah meja makan. Bagaimana? Posisi apinya di situ ya? Iya, bawah meja makan. Bagaimana mau ke dapur mau cari air? Nah, dekat pintu meja makan itu mau ke dapur. Jadi bukan karena listrik, bukan karena masak, nggak ada nyalakan kompor. Kemungkinan cucuku main korek, kemungkinan. Tidak ada yang tersisa dari musibah ini kecuali surat-surat berharga. Sementara seluruh penghuninya berhasil keluar dengan selamat. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Setelah memastikan bahwa jasad yang ditemukan mengapung di perairan dekat Pulau Tias, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara adalah Jaya, tim SAR menyerahkannya kepada keluarga Minggu siang. Selanjutnya jasad tersebut dibawa ke Tanjung Selor untuk dimakamkan. Kasiops Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan menyatakan jasad pria itu ditemukan 20 mil dari titik tenggelam. Penemuan ini pun mengakhiri operasi pencarian yang digelar 2 hari. Dua operasi kecelakaan kapal ketinting tenggelam di perairan Pulau Tias ditemukan. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia atau delta atas nama Jaya, 30 tahun, laki-laki. Korban ditemukan sejauh radius 20 nautical mile dari LKP dan korban langsung dievakuasi ke keluarga korban di Tanjung Selor. Dengan ditemukan ini, maka operasi dinyatakan ditutup dan unsur yang terlibat kembali ke satu masing-masing dan dilanjutkan ke kesiapsiagaan SAR. Kecelakaan laut ini terjadi Sabtu siang.
Berawal saat perahu yang ditumpangi 5 orang tenggelam akibat dihantam gelombang. 2 dari 5 penumpang berhasil selamat, sedangkan 3 lainnya tenggelam dan ditemukan sudah tidak bernyawa. 2 korban yang ditemukan di hari pertama pencarian adalah Yana 6 tahun dan Nur 8 tahun. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.